di dalam kehidupan kami. Engkau kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul pada sore hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah, Tuhan tolong urapi kami semua Tuhan, satu persatu siapapun yang melayani Tuhan, sore hari ini Tuhan urapi, biarlah penuh dengan hadirat Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah pesan-pesan-Mu Tuhan di dalam sebentar lagi dengan firman Tuhan, kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah Tuhan taruh puji-pujian, roh puji-pujian di dalam mulut bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, sebelum kami mau mulai ibadah ini Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, oleh darah Yesus yang suci yang kudus, sucikan, kuduskan juga setiap ruangan yang kami pakai dalam Zoom ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, ada roh Allah, ada roh kudus beserta dengan kami, ada Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita sekarang mau nyanyi hari ini, walaupun mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini tidak merasa bahagia, coba kita mau merasa bahagia aja, ada bersuka cita walau dalam kesesakan. Tetap mengucap syukur. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku yang dapat memisahkan kita, yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Kita lanjutkan lagi dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ku menang. Haleluya, ku menang. Haleluya, ku menang. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita sepanjang hari, setiap hari di sepanjang minggu. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa. Kita mau lanjut lagi dengan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat. Obat hati yang tenang
Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, walaupun kita mungkin ada lewatin badai, tetap kita akan harus berusaha mengucap syukur, berusaha gembira, berusaha supaya semangat kita tidak patah, keringkan tulang. Kita akan lanjut lagi sebelum kita mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu penyembahan. Hanya dekat Allah saja, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita keluarkan suara kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Allah yang begitu baik. Haleluya. Glory, glory bagamu, Yesus. Engkau Allah yang baik, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Yesus, Juru Selamat kami bersyukur kamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Amin. Ya, terima kasih kepada Tuhan.
Selanjutnya waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan kepada hambanya Pak Johan Untung untuk memberitakan kebenaran firman. Terima kasih. Semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Yabes. Benar ya Ibu Yabes ya. Tadi karena Ibu Yabes ngomong walaupun masalah ini bertumpuk banyak masalah kita, memang itulah kehidupan ya. Maka sore hari ini izinkan saya nyanyi satu lagu ya Ibu Yabes ya. Oh boleh Pak, senang hati. Ya, ingin kita nyanyikan satu lagu yang sering saya nyanyikan dan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Yabes. Maka hidup ini selalu berganti-ganti ya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap setia. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidup. Kita nyanyi sekali lagi di mulai di atas. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap setia. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan berlabuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Komingguan yang sudah mempercayakan sore ini untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan saya mau bawa kita semua untuk menikmati firman Tuhan yang akan memberkati kita pada sore ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, siapkan hati kami, telinga kami, roh kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan walaupun ini melalui Zoom. Tapi biarkan firman ini mengubahkan hidup kami, memberkati hidup kami. Kami akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan biarkan pada sore hari ini kami mau menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, dan biarkan firman-Mu yang akan berbicara buat kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Iya. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan secara singkat pada sore ini. Nanti kalau seandainya dalam pembicaraan saya ada pertanyaan-pertanyaan yang terlontar, nanti Pak Joni mungkin bisa langsung catat ya Pak. Kita buka dulu dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Mika pasal 4 ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Sekali lagi, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Berjalan dengan Tuhan, ya berjalan dengan Tuhan sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu terus berjalan dengan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari terus kita bersemangat. Ya, banyak orang Kristen, ya kita berbicara tentang orang Kristen saja dulu ya. Gagal fokus di dalam perjalanan, baik dalam pelayanan, baik dalam cita-cita, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam segala hal. Kalau orang tidak fokus, dia pasti akan mengalami kendala-kendala yang akhirnya mematahkan semangatnya.
Nah, firman Tuhan pada sore hari ini berjalan bersama Tuhan. Ya, seterusnya. Jadi tanpa batas. Tidak ada batasnya berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penentu. Dia sumbernya, dia yang menentukan masa depan kita, dia yang punya langit dan bumi ini, termasuk hidup saudara dan saya. Dan di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Ya, kalau saudara gagal bukan karena Tuhan gagal. Ya, kita gagal karena kita tidak fokus atau kurang fokus. Ya, itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, supaya kita terus berjalan dengan Tuhan sampai akhir, kita butuh sosok satu pribadi, ya, yang mungkin saya katakan Roh Kudus, ya, seperti itu. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dikirim yang menjadi penolong kita, yang menyampaikan doa, yang menyertai, yang selalu menemani, memberikan kekuatan kepada kita semua, yang mengurapi, yang memberkati kehidupan kita, yang menyelesaikan, yang memberikan semangat dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan ini. Nah, saya mau berkata pada pagi hari, sore hari ini, kenapa kita sulit dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, ya, penghalang terbesar seringkali kita menyalahkan iblis. Ya. Walaupun iblis itu tidak akan pernah ada benarnya. Tidak akan pernah ada benar. Karena iblis itu sudah memang sudah disiapkan dia untuk masuk dalam kerajaan neraka. Penghalang terbesar bukan iblis, tetapi keinginan daging, ya, yang membuat kita gagal fokus, yang membuat kita gagal pemandangan kita berjalan dengan Tuhan sampai akhir, karena kebutuhan, karena keinginan daging. Ya, kita gagal. Kemudian saudara-saudara, kita mengerti firman Tuhan. Wow, banyak orang Kristen mengerti firman Tuhan. Kita tahu kebenaran. Kita tahu kehendak Tuhan. Tetapi kita masih tidak siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak orang tahu Tuhan, ya, mengerti firman Tuhan, tapi tidak mempercayai Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan. Saya lagi ada makalah, artinya dalam diskusi di mata kuliah, pertentangan di dalam doktrin, ya, doktrin gereja antara Protestan dengan karismatik. Itu ada doktrin yang seringkali pendapatnya berbeda-beda, khususnya banyak hal tentang keselamatan lah, tentang Roh Kudus lah, tentang liturgi lah, banyak yang menjadi sekarang ini banyak gereja akhirnya bertentangan satu sama yang lain, saling mencap aku yang paling benar, dia begini-begini. Seringkali gereja karismatik menjustis bahwa gereja Protestan mereka tidak bertobat. Kemudian dari gereja Protestan mengatakan orang karismatik itu kayak orang gila dan lain sebagainya. Mereka ribut gerejanya, tidak tenang. Wah, macam-macam yang terjadi. Ya, nggak usah jauh-jauh di dalam gereja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau hal ini terjadi, kita mulai bertentangan dengan hal-hal masalah doktrin kita, maka yang paling penting adalah mari kita belajar minta pimpinan Roh Kudus. Nah, Tuhan kita tahu kebenaran, ya, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran. Nah, ini dia. Kenapa saudara dan saya gagal, ya, di dalam berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir? Karena kita mengenal kebenaran. Banyak orang pintar tahu kebenaran, saudara-saudara, ya. Tahu kebenaran, tahu firman Allah. Tapi
Roh Tuhan nggak memimpin mereka. Mereka berjalan dengan intelektual, dengan kepandaian mereka. Makanya banyak sekarang ini, wah, pengajaran yang aneh-aneh. Tadi pagi ada pendeta mengajarkan begini. Jadi Tuhan Yesus itu sudah nggak ada di dunia. Artinya sudah nggak ada. Ngapain berdoa minta sama Tuhan Yesus di dunia? Bayangin. Nggak usah minta sama Tuhan Yesus. Dia sudah nggak ada di dunia kok. Ngapain sebut-sebut nama Yesus lagi? Kan begitu. Wah, ini orang pinter loh Bapak Ibu, Saudara. Dia orang hebat. Jadi, tahu kebenaran, tapi nggak melakukan kebenaran. Tantangan, pergumulan, memang harus terjadi, ya. Karena dengan itu membawa kita kepada kesempurnaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi sore ini saya mengatakan, kalau saudara hidupnya sudah mulai aman, tidak ada masalah ya, minta sama Tuhan, Tuhan kasih masalah dong. Itu loh. Kalau semuanya sudah berjalan aman, nggak ada apa-apa seperti seolah-olah. Dan saya mau kasih tahu hidup dalam dunia ini tidak akan pernah kita aman. Jadi jangan merasa aman karena segala-galanya ada dalam kehidupan kita. Jangan mengukur aman itu karena ada segalanya. Iya kan? Jadi, mari saudara dan saya, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Di saat-saat saudara dan saya sulit, menghadapi hidup ini berat. Kata kita, ya. Kita seringkali mengatakan, hidup saya berat. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam kitab Korintus atau Timotius, saya agak lupa. Hidup ini tidak berat. Saya selalu mengatakan kepada kedua anak saya, jangan pernah berkata hidup ini susah. Jangan pernah berkata dalam diri ini hidup pergumulan saya berat. Orang yang punya iman di dalam Tuhan, walaupun kenyataannya, tapi mari kita berkatakan hidup saya, hidup penuh kemenangan. Saya mempraktekkan itu. Jadi saya ngomong karena saya mempraktekkan. Kalau saya tidak ngomong, kalau saya nggak mempraktekkan, saya jalani, ngapain saya ngomong? Ngepinter ngajar tapi tidak merasakan apa yang firman Tuhan katakan. Memang saudara, untuk kita berjalan terus sampai akhir, nggak apa-apa. Tuhan beri ya permen-permen kehidupan. Memang saudara kebal dari sakit penyakit, kebal dari masalah, enggak kan? Enggak ada orang yang kebal di dunia ini. Semakin saudara dan saya dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin Tuhan akan membentuk karaktermu, karakter kita masing-masing. Membuat kita serupa dengan Kristus. Ini kalau saya boleh berkata, minta maaf Pak Komingguan ya. Ya. Jadi Ibu Grace ada nggak Ibu Grace? Saya tidak nakut-nakutin Ibu Grace. Tapi paling tidak kita yang sudah umur lanjut ini mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Saya tidak mau sebut umur, nanti saya ditegur Ibu Grace. Ya. Mari kita mempersiapkan. Mari semakin kenal kebenaran di dalam Tuhan. Jangan kita hanya berteori, saudara-saudaraku, jangan. Banyak orang yang berteori sekarang, tapi roh Tuhan nggak ada dalam hidup mereka. Mereka nggak sanggup melakukan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya gagal di tengah jalan. Banyak, saya tidak sebut hamba Tuhan ya. Banyak orang yang punya gelar pendeta, tapi gagal. Banyak anak Tuhan
Yang bodoh segalanya mereka udah lakukan di perjalanan hidup mereka, beri ini, beri itu, dan macam-macam. Segala harta mereka berikan. Gagal. Kenapa? Karena hanya ingin mereka lakukan itu karena mereka ingin melihat diri mereka, wah saya hebat, si om ini, si ini hebat. Lakukan itu dengan segenap hatimu. Yang paling mengerikan itu kalau saudara gagal tidak sampai kepada kerajaan surga. Jadi saat ini, saat kita bisa menang melewati persoalan-persoalan yang ada, maka iman kita semakin bertumbuh dan kuat. Ya. Jadi supaya saudara dan saya berjalan dengan Tuhan sampai akhir, saya mau katakan pada sore hari ini bahwa biarkanlah engkau melewati persoalan-persoalan yang ada, supaya iman saudara, pelayanan saudara, pergumulan saudara, Tuhan memakai engkau dengan luar biasa. Imanmu semakin dahsyat, imanmu semakin kuat, imanmu mendatangkan banyak mujizat, imanmu akan bertumbuh melalui hidup yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita. Berjalan dengan Tuhan seterusnya. Jangan berhenti di tengah jalan. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan itu hidupnya bersedia dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidup penuh dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita gagal di tengah perjalanan hidup kita. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Lukas pasal 22, ayat seterusnya, ayat 3 dan sampai seterusnya. Yudas Iskariot 3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan Yesus di dunia. Dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, bahwa Yudas melihat mereka disertai ke-12 murid, mereka disertai dalam pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Mereka melihat Yesus berkhotbah yang luar biasa, yang tidak ada tandingnya di dunia ini. Yudas ada di dalamnya mengikut Yesus, tapi dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena masalah materi saja. Saudara tahu, gagal karena uang. Kenapa dia gagal? Pertama, dia kenal Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, dia bergaul dengan orang-orang yang dalam persekutuan doa, yang sungguh-sungguh dia bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Yudas Iskariot, dia bergaul dengan orang-orang yang luar biasa. Tetapi akhirnya dia berbelok, bergaul dengan orang yang tidak benar. Dia berbelok mengikuti persekutuan yang tidak benar. Hanya masalah apa, saudara? Masalah uang. Dia pindah persekutuan. Yudas Iskariot pindah persekutuan, berkumpul dengan orang-orang yang tidak melakukan atau yang mengkhianati Yesus. Gagal. Wah, pada waktu itu ya Yudas Iskariot, mereka pasti Tuhan, mereka dipakai. Sekarang ini kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayan, banyak orang yang luar biasa. Tapi gagal akhirnya di tengah jalan. Oke lah, kalau saudara mungkin tidak gagal di dunia ini, ya karena engkau kuat segala macam dalam segala hal, engkau kuat, mungkin engkau tidak gagal di dunia ini. Tapi satu waktu Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Ketika engkau mati, kita mati, ya, Tuhan akan berkata, aku nggak kenal kamu. Kita mungkin ya, nggak salah. Memang kalau kita punya harta, kita harus membagi-bagikannya, memberi kepada orang lain. Yudas
Kenapa dia pindah persekutuan? Karena pikirannya sudah dipenuhi. Pikiran uang, hati uang, ya kan? Tindakannya karena uang. Uang yang memimpin dia kepada pengkhianatan. Roh Tuhan hilang, pergi tinggalkan dia. Dia bersekutu dengan orang lain yang tidak kenal Tuhan. Berapa banyak persekutuan doa yang saudara ikuti? Ya kan? Yudas Iskariot berubah. Yudas Iskariot tidak punya gaya hidup Kristus. Karena dia berbelok. Pindah persekutuan. Dia tidak lagi bersekutu dengan apa yang awalnya dia bersama dengan Yesus. Seringkali banyak orang Kristen, tidak usah jauh-jauh dalam pengalaman pelayanan saja. Orang setia dengan Tuhan, waduh, di mimbar luar biasa, tapi dia menghadapi masalah, dia gagal. Kenapa? Karena dia merasa bahwa selama ini saya sudah melakukan buat Tuhan. Kenapa Tuhan mau buat saya seperti ini? Lebih baik saya hidup apa yang saya bisa lakukan di dunia ini. Banyak orang gagal. Makanya firman Tuhan mengatakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi saudara, mari kita mau menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, supaya hidup kita sejahtera. Sejahtera jangan diukur dari apa yang kita makan enak dan lain sebagainya, apa yang kita miliki. Sejahtera itu harus kita ukur dari pimpinan Allah Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, di dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita, dalam segala hal, percayalah engkau akan bahagia, walaupun banyak masalah. Walaupun banyak masalah. Biarkan itu masalah. Memang gue urus, memang gue pikirin. Mungkin saudara berkata, waduh, apa Pak Johan tidak punya masalah? Wah, banyak. Sampai detik ini saya punya masalah. Problem hidup. Untuk pelayanan, untuk jemaat, untuk anak-anak, macam-macam. Tapi lebih baik saya datang duduk diam di hadapan hadirat Tuhan. Menyampaikan. Daripada saya ngomong sama orang lain. Daripada saya ngomong sama Pak Komengguan saya begini, tolong begini, tolong saya datang sama Pak Joni, saya datang sama Pak Opung Sambiri, saya datang sama siapa yang semua yang Pak Anfal ya, kepada Ibu Mika, kepada Ibu Hendra, Pak Hendra, kepada Pak Timi. Lebih baik saya datang duduk diam di hadapan Tuhan, mencari hadiratnya dan menyembah dan memuji Dia. Yudas gagal karena dia tidak memiliki gaya hidup. Mari Bapak Ibu, sore hari ini kita memiliki gaya hidup. Gaya hidup dalam berpikir, gaya hidup Tuhan dalam berpikir. Gaya hidup dalam Tuhan dalam perkataan. Gaya hidup kita dalam pelayanan. Gaya hidup Kristus ada di dalam pelayanan. Gaya hidup Kristus ada dalam pikiran dan hati. Perkataan, tindakan kita. Gaya Kristus itu harus ada. Jangan gaya uang, ya. Jangan kita pakai gaya, waduh. Jangan saudara dan saya, kita hidup dengan Tuhan. Kita menunjukkan di depan orang, tapi gaya kehidupan kita, gaya pikiran kita, wah kita masih suka membenci, gaya membenci, ya. Nggak suka dengan orang ketika orang itu khotbah, dia menegur kita, firman Tuhan yang mengena hidup kita. Kita mulai menilai, so rohani. Tuhan nggak butuh itu Bapak Ibu. Kita mulai menyepelekan, merendahkan orang lain karena intelektual. Saya ingat baik-baik. Coba perhatikan saudara-saudara.
Banyak teman-teman kita sangking, nggak apa-apa saudara pinter, nggak apa-apa. Tuhan mengatakan kita butuh hikmat. Tapi banyak orang Kristen terlalu kebablasan dengan hikmat. Akhirnya dia membelok. Dia bersekutu dengan pikirannya sendiri. Melibatkan iblis. Bagaimana mungkin saudara dan saya berjalan dengan Tuhan sampai akhir? Kalau saudara dan saya ingin masuk dalam kehidupan yang Tuhan tentukan, udahlah. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan, ya anak-anak Tuhan ya. Kita setia melayani, tapi gaya hidup kita masih pelit. Gaya hidup kita cuma janji-janji orang, ya. Memberikan harapan, kita pamer segala macam. Itukah gaya hidup saudara? Gaya hidup kita adalah ketika engkau mengenal kebenaran, dan kebenaran itu semakin akan membentuk saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa, disempurnakan ketika Tuhan datang ambil saudara. Ketika engkau melewati yang namanya pendidikan di dalam persoalan hidup. Yang kedua, supaya saudara dan saya berjalan dengan Tuhan sampai akhir, Tuhan butuh ketaatan kita, bukan kehebatan kita. Banyak orang gagal fokus karena mengandalkan dia merasa hebat, tapi nggak taat. Yudas gagal karena tidak taat. Saya mau berkata pada pagi hari sore hari ini, marilah kita bergaul dengan Tuhan. Coba Pak Joni, bisa minta tolong Pak Joni kira-kira kalau saya nggak salah ya Pak Joni. Coba tolong bacakan Pak 1 Korintus ya. 1 Korintus 15 ayat 33 kalau saya nggak salah ya Pak. Coba. 1 Korintus 15. Ayat 33 kalau saya nggak salah ya. 15 ayat 33 ya Pak? Ya. Oke. Sorry. Ayat 33. Oke. 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan Ya, yang baik. Stop dulu situ. Nanti lanjutkan. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk, apa Pak? Merusakkan kebiasaan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Yudas gagal dalam persekutuannya dengan Tuhan. Karena dia mulai bergaul dengan orang-orang yang membenci Yesus. Pertanyaan saya pada sore hari ini, saudara-saudara. Apakah saudara dan saya sudah memiliki persekutuan yang apa namanya? Yang benar-benar menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang lain? Banyak orang menyenangkan orang lain. Misalnya, ini kasihan sebenarnya. Jadi firman Tuhan itu, kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan? Karena orang miskin itu kehidupan kerohanian mereka jauh lebih baik daripada orang-orang kaya. Makanya firman Tuhan, orang kaya itu susah masuk surga. Jadi kalau saudara adalah orang pengusaha yang diberkati, ya, milikilah gaya Kristus, gaya Tuhan. Jangan seperti anak muda. Tuhan, aku udah berikan semua ini buat orang miskin dan sebagainya.
Tapi ketika Yesus bertanya, oke, mantap, luar biasa. Tapi satu yang aku minta kepadamu, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Apa yang ada padamu, saudara yang diberkati, yang punya kemampuan. Jadi kita jangan iri hati dengan orang yang kaya, dengan orang yang tidak apa. Memang ya itu sudah Tuhan siapkan. Ada orang yang memang orang kaya, itu memang udah Tuhan. Jadi kalau yang miskin kita yang tidak ada apa-apanya ini mungkin kita hidup pas-pasan, ya nggak usah nuntut Tuhan. Tuhan, saya melayani Tuhan, dia juga melayani Tuhan. Kenapa dia kaya, saya miskin? Nggak usah ngotot. Memang dia dipercayakan untuk menjadi orang kaya. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dia menjadi. Jadi saudara kita, ini dua tangan ini. Satu menerima, satu beri. Kan begitu. Jadi, haleluya. Wah, udah mau selesai ya. Jadi taatlah, mari kita mau taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu diuji melalui kehidupan saudara dan saya melalui tantangan persoalan yang kita hadapi. Jadi mari, milikilah gaya Kristus dalam hidupmu. Pikiranmu, hatimu harus memiliki karakter. Jadi kalau hati kita ini sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, ambil itu kunci 12, pasang baut, kunci erat-erat di hatimu. Dipelihara, diawasi. Supaya mesin hati kita itu berjalan terus dengan baik, mesin pikiran kita itu terus berjalan dengan baik. Jadi harus dikunci. Kalau mobil itu supaya bagus, supaya diperiksa. Mari kita periksa. Kendaraan itu kalau nggak diperiksa, dipakai terus nggak diperhatikan, lama-lama rusak. Inilah kehidupan kita seperti itu. Karena kita merasa, wah saya udah begini, saya sudah melakukan pelayanan, udah beri ini. Kita merasa, wah kita aman. Tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri. Makanya ada tema, saya punya khotbah, jangan pernah membodohi dirimu sendiri. Banyak orang terlalu sibuk dengan pelayanannya. Nggak apa-apa. Bagus. Tapi ada nggak waktu kita untuk Tuhan? Ketika kita mau jam ibadah, kita datang terlambat, ya. Gaya-gaya dunia ini masih ada dalam pikiran kita. Jadi supaya itu, jadi ambil kunci 12 ya Pak Komingguan ya. Jadi pasang baut, dibaut dengan kuat di hatimu. Yaitu firman. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau emang ada masalah, katakan, oh dahsyat Tuhan, thank you Tuhan, matur nuwun, kamsiali Tuhan. Banggakan Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih buat masalah ini. Saya ngomong itu karena saya merasakannya. Gak usah saya khotbahin orang lain, saya khotbahin diriku. Nggak gampang Bapak Ibu, kita sudah melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada yang pamit, Pak Johan, Om, saya mau pindah ke gereja Asia. Satu kota loh Bapak Ibu. Saya sih nggak melarang, ya silakan kalau mau pindah silakan. Nggak usah ditahan, biarin. Udah bertahun-tahun kita pindah, tiba-tiba datang, Om, saya mau pindah gereja. Di sana gerejanya bagus, banyak orang. Musiknya lengkap, gerejanya gedungnya gede banget, jemaatnya ratusan ribuan. Saya mau pindah di sana, Om, banyak teman. Sebagai gembala, bagaimana perasaan hati saudara? Mau marah? Mau ngamuk? Udah biarin. Ya udah ngomong, ya silakan Bu, Bapak silakan, nggak apa-apa. Iya kan? Nggak usah ditahan.
1 pergi 1000 datang. Udah gitu aja deh. Udah imannya begitu aja. Jadi enak. Loh kita ini kan semua kan dalam pengaturan Tuhan ya. Tuhan yang menentukan semua. Jadi nggak usah ngotot. Jadi yang penting Pak Anfal setia dengan Tuhan, taat. Yes. Mana Pak Anfal? Ya. Mana? Halo. Ya Pak Anfal ya, Pak Paul. Ini ada nih Pak Paul ya. Selamat datang Pak Paul. Ya Pak Anfal, yang penting setia. Setia sampai Jangan mati. merasa hebat. Kenapa kita gagal? Karena kita merasa aku hebat. Aku punya pendidikan yang hebat. Orang lain itu nggak ada apa-apanya. Ini selamat sore Ibu Grace. Saya tadi sudah bicara lagi yang sudah tua-tua ini. Jadi Ibu Grace nggak dengar. Wah, kalau mau berjalan dengan Tuhan, buat hidup rohaniamu segar. Bagaimana kehidupan kita, kerohanian kita segar? Lewatilah perjalanan kehidupan saudara dengan tantangan yang manis. Ya. Tantangan itu tidak akan membunuh saudara, tidak akan apa? Ya. Hadapi aja. Pak, ini opung gultom ya yang sedang membangun dan sebagainya. Udah tenang saja. Biarin itu masalah datang. Tuhan akan kirim tukang jual sayur Pak Opung. Nih Opung. Kalau Tuhan mau, tukang beca atau tukang parkir, kalau Tuhan mau datang bawa berkat untuk mendukung pembangunan, bagi Tuhan nggak ada yang sulit. Yang penting taat. Jangan merasa hebat. Kita ini nggak ada apa-apanya, Bapak. Kita ini setai kukunya Tuhan. Kita hidup saja sudah puji Tuhan ya Pak Komingguan ya. Diberikan kepercayaan melayani itu udah anugerah. Ya Ibu Grace ya. Ya Pak Joni ya. Jangan kita memperbandingkan gereja ini, gereja A begini begitu. Aduh, kasihan sekali. Udahlah kita belajar firman Tuhan, tidak usah otak-atik ke organisasinya ini sebegini, begini, doktrinya begini, 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 hanya datang mendatangkan perpecahan. Dalam mereka jalani hidup apalagi doktrin mereka, organisasi mereka, udah memang begitu ya udah kita tinggal saling mendoakan saja, udah selesai. Jangan bikin susah hidup kita, aduh. Kita sudah susah bikin susah lagi. Bapak Ibu saya lagi menghadapi namanya masalah dulu luar biasa. Ya, Oma Grace, saya bilang Tuhan, saya hanya mampu berkata terima kasih Tuhan buat masalah ini. Saya makin berbahagia loh, benar serius. Saya berdoa bersama dengan istri, Tuhan, kami nggak mau minta sama manusia, enggak. Saya tidak perlu menyampaikan curhat kepada Oma Grace, kepada Pak Joni, kepada Pak Opung, kepada Pak Komingguan, nggak perlu. Lebih baik saya masuk ke gereja dan berkata, Bapakku yang di sorga, Roh Kudus yang memberikan aku kekuatan dan pertolongan. Aku hanya mau berkata, Tuhanku, Yesus Kristus, Engkau begitu baik. Kalau sampai hari ini saya ada Tuhan, saya sehat saja. Saya katakan, thank you Jesus, kamsia Yesus. Saya hanya bilang kepada Tuhan begini, Tuhan, yang aku minta, berikan aku kemampuan untuk taat saja.
Kalau saya taat, maka pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya hanya ingin memiliki gaya Kristus dalam hidup saya. Yang terakhir, untuk berjalan dengan Tuhan sampai akhir, hiduplah berjalan bersama Tuhan dan harus punya komitmen dan setia. Saya mau berkata kepada Oma Grace, kepada Pak Komingguan, kepada Pak Joni, kepada Pak Hendra, kepada Opung, kepada kita semua, kepada Paul, kepada Ibu Erlin, kepada Ibu Yabes, kepada Pak Anfal. Berapa waktu Tuhan akan berikan engkau kesempatan untuk hidup? Datang berdiam diri di hadapan Tuhan. Nyanyikan satu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya, apa yang membuat Tuhan senang? Ketika engkau datang kepada Bapakku yang di sorga. Aku mau taat seperti engkau taat. Untuk mengampuni dosa. Tuhan, engkau taat memperhatikan aku. Tuhan begitu taat memberikan aku nafas. Begitu Tuhan taat memelihara aku. Sampai hari ini Tuhan tetap taat menjalankan amanatnya, janjinya kepada kita. Bahwa kehidupan saudara kita ini bukan orang yang hebat. Saya pernah bersaksi, ada satu jemaat yang harus dioperasi karena kakinya geser, tuh urat-uratnya putus. Saya hanya berkata, Ci, datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ci tidak akan dioperasi. Percaya, Om punya iman kepada Yesus Kristus. Ci tidak akan dioperasi. Kakimu Tuhan akan bereskan. Urat yang putus itu Tuhan akan sambung. Dalam nama Yesus Kristus. Mujizat kesembuhan terjadi kepadamu saat ini juga. Ketika dia ke dokter, dokter mengatakan, Ci, kakinya Ci sudah sempurna. Urat yang putus sudah tersambung. Itu hanya doa. Apa saya hebat? Enggak. Itu Tuhan memperlihatkan udah bersyukur masih diberikan kasih karunia. Sederhana saja Bapak Ibu. Enggak usah yang bahasa Jawa bilang angel-angel ya. Angel. Santai aja. Jadi sekali lagi, berjalan dengan Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan sampai akhir. Mungkin supaya ada satu resep, kata orang sih, kata benar atau tidak, ada dokter mengatakan begini, supaya kita tidak pikun, katanya, Oma Grace jangan takut Oma Grace. Supaya tidak pikun katanya, bernyanyi terus dengan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Ya, selalu bersukacita dalam Tuhan. Saya punya bapak itu 90 tahun ya. 92. Dia tidak pikun. Kenapa?
Bapak saya, ayah saya itu menjadi contoh yang luar biasa. Bapak saya itu cuma yang mengganggu ke telinga, tuli. Tapi bapak saya itu, dia baca firman Tuhan, dia setia dengan Tuhan. Setianya Paul. Dia mau dimaki, dia mau diapain, tetap dia tenang. Ya kalau pergi kerja, dia bawa itu, apa namanya itu, musik apa itu ya? Harmonika. Iya, harmonika. Dia kalau pergi kerja di bawah harmonika. Makanya bapak saya itu terkenal nenek haleluya di perusahaan. Wih, nenek haleluya sudah datang. Karena dia selalu memuji Tuhan, senang sekali memuji Tuhan. Semangat. Semangat Oma Grace, semangat Pak Joni, semangat Pak Anfal, semangat Pak Kominggon, semangat Pak Indra. Semangat. Wow. Saya bilang sama Tuhan, saya harus semangat sampai saya tidak minta Tuhan, kalau boleh Tuhan umur-umur dikit-dikit panjang lah ya. Kayak Oma Grace sudah 70 tahun, kayak masih 50 tahun. Sama dengan Opung. Mana Opung? Setia, berkomitmen. Ya. Berjalan terus dengan Tuhan, dan lebih dari itu mintalah Roh Kudus. Cukup kita berkata, Roh Kudus, Engkau adalah sahabatku yang menemani aku dalam situasi apapun. Saya hanya minta Roh Kudus. Setiap pagi saya bangun, saya meletakkan tangan saya di kepala saya. Roh Kudus, urapi hambamu ini dengan cara Tuhan. Saya menjaga hatiku. Kita udah menjaga hati aja terkadang masih keseleo ya, Pak Komingguan ya. Ya. Oma Grace ya, Pak Joni ya. Kita udah menjaga aja terkadang masih keseleo ya. Itulah manusia keterbatasan, tetapi kita tidak tinggal, wah saya kan manusia. Ya kalau kita hidup terus kita beralasan saya manusia. Memang saya manusia. Ya kita kan berjalan terus dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan pada sore hari ini, mari terus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus ya, dan terus Tuhan hanya butuh ketaatan kita, bukan kehebatan kita. Sorry ya, sore hari ini sekaya apapun saudara, sorry ya, minta maaf Bapak Ibu, sebanyak apapun uangmu, hartamu, kekayaanmu, saudara bukan orang yang hebat. Gak ada apa-apanya saudara dengan Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan itu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Oma Grace, berdoa Oma Grace untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, pada sore hari ini sungguh kami berbahagia karena kami boleh kembali saudara bersaudara dalam Tuhan Yesus dipersatukan dalam satu persekutuan. Bahkan kami boleh menerima firman-Mu Bapa. Sungguh Engkau senantiasa mengingatkan kami setiap saat dengan kuat kuasa firman dan kuasa Roh-Mu. Kami percaya Bapa, firman diberitakan, Tuhan Engkau merindukan kami boleh menjadi pelaku firman.
Kami merindukan untuk kami juga Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada sore hari ini bagi kami semua. Bapak Pendeta Johan Untung Tuhan yang memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Dia rindu menyenangkan hati-Mu dalam setiap perkara yang dihadapinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar setiap perkataan pada sore hari ini yang keluar dari hamba-Mu ini. Berkati urapi Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Untung dalam setiap pelayanannya. Tuhan semangatnya dan dia mau Tuhan bahkan kami semua rindu sampai akhir hidup kami. Tuhan mau pegang tangan kami sehingga kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami, tapi kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima Amin. kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini. Berkati kami semua yang menerima firman pada sore hari ini. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, saya mau nyanyi satu lagu Suka-sukamu Tuhan ya. Ya, untuk mendukung ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, kita nyanyi sebentar lagu ini. Haleluya. Hidupku telah ditebus, masalah yang sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tak pandang dari sejauh mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari sejauh mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudaraku. Ya, yes, luar biasa. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Johan Untung sampai aku yang sudah memberkati kita semua. Amin. Semua Amin. diberkati ya, firman Tuhan ya. Memang tema yang hari ini ya, ada kaitannya dengan Ibu Erintan kemarin ya. Setia sampai mati ya. Berarti kita juga harus berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Sampai akhir yaitu sampai akhir hidup kita ya. Nah, banyak orang setianya setengah jalan ya. Ya, Tak mau betul. sampai mati ya. Karena pikir hidup ikut Yesus senang katanya.
diberkati, bisa kaya raya. Ternyata enggak. Akhirnya kecewa ya. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi di family misi nggak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Jangan ukur dengan segala keinginan kita, ya. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan, karena hidup dan mati kita ini milik Tuhan. Tadi dikatakan, bagaimana kita bisa berjalan bersama Yesus sampai akhir. Kita harus fokus ya pada tujuan hidup kita ini di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita memiliki gagal fokus, ya. Saya mau ikut Yesus asal saya mau diberkati, asal saya diberkati. Saya mau ikut Yesus, tapi saya mau jadi orang yang sukses, yang kaya raya. Wah, nggak boleh seperti itu ya. Karena segala sesuatu kan seizin Tuhan. Kita diberkati itu seizin Tuhan. Suka-sukanya Tuhan yang tadi dikatakannya lagunya ya. Dan yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan itu kesetiaan ya. Yang harus kita benar-benar persembahkan hidup dan mati kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nggak ada yang lain ya. Karena hidup ini kan cuma satu kali ya. Nggak ada yang bisa hidup dua kali ya. Tapi kita harus mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu satu bukti ketaatan. Ada sebuah pujian yang mengatakan begini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, setiap hari, jalan serta Yesus, jalan sertanya, selama-lamanya. Amin. Ya. Dan yang ketiga, kita harus memiliki komitmen ya. Komitmen itu satu tujuan kita ya. Komitmen. Jadi jangan komat kamit. Kalau komat kamit lain dengan komitmen ya. Komitmen itu ada satu kepastian ya. Karena kita ini sedang berlomba-lomba ya. Mencapai garis finish iman kita kepada Tuhan. Amin ya. Karena Efesus 2 ayat 10 ya. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan baik yaitu di dalam Dia. Amin. Ya, lakukan itu ya. Sekalipun rasanya kita jatuh bangun terseok-seok ya. Jangan takut ya, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Karena di Ibrani 13 ayat 5b ya. Tidak sekalipun aku meninggalkan kamu. Amin. Ya, terkadang kita yang suka ninggalin Tuhan. Lupa berdoa, lupa bersyukur ya. Lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan tak boleh seperti itu. Ya. Karena kita di dalam tidur kita pun Tuhan berkati. Apalagi bangun pagi ya. Udah Tuhan siapkan itu kesehatan yang sempurna untuk kita merasakan damai sejahtera sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Lakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Johan Untung Sapriako, dengan Tuhan pakai terus pelayanan Bapak, istri dan kedua anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan. Jadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Amin. Silakan satu pujian mungkin di Arabes sebelum masuk doa syafaat. Ibu Grace ya, doa syafaat ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Gembala, kita menyanyikan satu untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
hatiku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih waktu dan tempat untuk bincang-bincang. Dipersilakan untuk Ya, Bu Grace, doa siapa? Ya, kita Berkat berdoa. Oma, berkat. Kita berdoa. Bapa, inilah kami pada sore hari ini. Tuhan melihat hati kami, Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap sore, kami mau bersama-sama saudara bersaudara, Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Karena firman ini akan menuntun perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang senantiasa memberikan kesempatan buat kami, Tuhan Yesus. Dan kami boleh menerima firman ini. Tuhan Yesus, kamu Bapak Pendeta Johan Untung yang sudah menjadi sahabat buat kami. Tuhan memilih hamba-Mu ini, Tuhan. Bukan karena dia saja, bukan hanya karena dia pandai atau apapun, Tuhan, tetapi Engkau memilih dia. Dan kami percaya ketika Engkau memilih, Engkau mengurapi, Engkau memampukan dia untuk menyampaikan firman-Mu, seluruh kebutuhan hidupnya ada dalam tanggung jawab-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Urapi senantiasa dalam setiap pelayanan, agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai terus hamba-Mu ini, Tuhan, sampai pekerjaannya selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan juga istri, anak, semua Tuhan, keluarga dari Bapak Pendeta ini ke dalam tangan-Mu. Jagai dia dalam dia pergi berperang melawan kuasa-kuasa gelap. Tuhan jagai, Tuhan bungkus keluarga yang ditinggalkannya, agar semua keluarga boleh selamat dan terhindar dari balas dendam iblis. Tuhan, kami serahkan semua keluarga Bapak Johan Untung pergi menjadi berkat, pulang hamba-Mu ini akan membawa berkat ke tengah-tengah keluarga, bahkan buat kami semua, Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu juga, Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan juga melihat kesehatannya, Tuhan melihat namun semangatnya, Tuhan. Dia tidak melihat kenyataan yang dia hadapi, tapi dia berharap kepada kebenaran yang Tuhan janjikan buat kami. Engkaulah penyembuh kami, Engkau yang merawat kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat, Tuhan, perbuatannya, apa yang dia kerjakan, kerinduannya, bahkan memagari kami keluarga, family ministry. Tuhan, mampukan Bapak Pendeta Komingguan berdiri dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Kerinduan kami, Tuhan Yesus, keluarga besar dari family ministry. Hindarkan pisau operasi atau apapun, Tuhan, yang saat ini menjamah. Kami percaya kesembuhan ada dalam tangan-Mu. Ketika Engkau mau melakukan perkara besar terjadi, mujizat nyata, Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Semangatnya Tuhan melihat
hatinya, kerinduannya dalam melayani. Tuhan berkati. Urapi juga hamba-Mu ini, hikmat-Mu menyertai dari Bapak Pendeta Komingguan. Kami percaya Tuhan, Dia akan bersama dengan kami Tuhan. Sampai Tuhan, Dia boleh menyelesaikan tugasnya dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua diberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga keluarganya, istri, anak, cucu, Tuhan berkati. Kami serahkan juga Pak Hendra Winata dalam tangan-Mu Tuhan. Kau juga menjamah Bapak Hendra. Tidak henti kami percaya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan Bapak Hendra. Tuhan saat ini Tuhan. Apa yang dirasakan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberikan kekuatan, kepercayaan bahwa kesabaran Tuhan menjamah dia. Dan dia boleh kembali bersama-sama dalam pelayanan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Hendra ini juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kerinduannya melayani Tuhan. Bahkan dia berjalan ke banyak-banyak tempat. Tuhan Yesus saat ini dia boleh beristirahat. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Jamah Tuhan, tubuhnya dari atas kepala hingga kakinya. Tuhan berkati dengan kesehatan, kesempurnaan, dan juga urapan Tuhan baginya. Karena dia senantiasa rindu untuk melayani. Tetap melayani Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Berkati istri, anak, cucu, semua keluarga Tuhan berkati. Dari Bapak Pendeta Hendra Winata ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Opung Sembiring. Tuhan, dia sudah sembuh. Dia sudah dijamah Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Tuhan, oleh sebab itu dia boleh ada bersama dengan kami pada sore hari ini. Sungguh kami semua bersukacita. Tuhan Yesus sudah memulihkan kesehatannya. Tuhan berkati Pak Sembiring. Tuhan berkati ibu yang mendampingi. Berkati keluarganya. Anak cucu Tuhan berkati. Kami serahkan. Kalau ada obat-obat yang masih dipergunakan, berkati Tuhan. Karena obat hanya alat, tapi berkat-Mu yang menyembuhkan Bapak Sembiring. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bapak-bapak yang ada. Jadikan mereka imam baik bagi keluarga maupun bagi kami di family ministry. Ibu-ibu menjadi tiang doa. Dan family ministry boleh berjalan sesuai dengan kehendak. Kami semua mau diberkati setiap saat. Tuhan setiap sore dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan berikan hati yang lapar, haus akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Mampukan kami merenungkan firman, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga besar family ministry ke dalam tangan. Bapak, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun para menteri aparat, semua Tuhan. Mereka sedang mempersiapkan pemilihan umum. Kami percaya Tuhan kami boleh memilih, tetapi Tuhan yang menetapkan terbaik bagi Indonesia Tuhan, karena anak-anak-Mu berseru kepadamu dan Engkau menjawab. Itu pengharapan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan pemerintahan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah di tengah-tengah Indonesia kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah mereka yang tidak sempat hadir. Tuhan juga berkati, menyertai mereka. Sehingga kami semua hari ini diberkati dengan firman yang sudah diberitakan. Terima kasih Bapak, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga menyertai. Gereja-gereja, kami tidak mau lagi ada dinding yang memisahkan kami. Kami mau berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat bagi kami, penebus kami yang agung.
Terpujilah Kristus Yesus yang sudah mendengar bahkan menjawab setiap doa kami. Kami berseru di dalam nama. Terpujilah Kristus dari kita dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami dan dalam bekerja, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Besok yang akan melayani kita adalah Pendeta Liman Handoko.